Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual yang berbahagia. Dalam kehidupan ini kita tidak hanya membutuhkan cas handphone, tetapi yang paling utama kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah cas kehidupan. Cas diri kita dalam menjalani kehidupan. Biasanya, terutama bagi generasi Z, ketika keluar rumah, keluar daerah, atau pergi nginap di rumah keluarganya lalu lupa bawa cas handphonenya, itu galaunya luar biasa. Tetapi kita jarang merasa galau atau cemas ketika lupa mencas diri kita. Padahal itu yang paling utama, cas kehidupan atau cas diri kita. Lalu seperti apa cas kehidupan itu? Apakah cas handphone yang dicolok di listrik lalu pasang di badan? Tentu itu sama saja dengan bunuh diri. Lalu apa casnya? Tentu saja makan dan minum yang bergizi, tidur termasuk, itu juga bagian daripada cas diri kita atau cas kehidupan. Tetapi itu tidak cukup, karena itu hanya mampu mencas pada dimensi diri kita pada bagian fisik biologis. Padahal kita pahami bersama dalam diri kita itu dua dimensi, ada fisik biologis dan ada psikis, ada mental. Ini yang penting untuk kita cas. Dan biasanya kita tidak pernah adil pada diri. Kita cuma selalu memikirkan hari ini makan di mana, makan bakso di mana, minum jus di mana, ngopi di mana. Tapi kita lupa mencas diri kita pada bagian, pada dimensi psikis itu atau mental itu. Lalu apa casnya itu? Casnya adalah salah satunya, ada banyak casnya, tapi yang sering orang menyebutnya adalah harapan. Harapan adalah salah satu cas. Jadi kita perlu memiliki harapan supaya kita selalu mencas diri kita. Harapan bagi seorang sastrawan itu bagaikan pelampung agar kita tidak tenggelam dalam samudera kehidupan. Jadi dengan memiliki harapan, insya Allah kita tidak akan tenggelam menjalani kehidupan sebesar apapun masalah kita ketika kita masih punya harapan. Pernahkah kita membaca kisah 4 lilin? Di mana lilin pertama, lilin damai, itu padam. Karena dalam kehidupan ini tidak ada lagi kedamaian. Semua sudah bertengkar memperebutkan harta dan kekuasaan. Lilin kedua juga sudah mati, lilin iman. Karena mereka sudah tidak memiliki keimanan lagi. Lilin ketiga sudah mati, lilin cinta. Karena mereka sudah saling membenci. Tetapi ternyata ada satu lilin yang menyala. Dan lilin yang masih menyala ini ternyata masih mampu menyalakan kembali lilin pertama, lilin kedua, lilin ketiga, lilin damai, lilin iman, dan lilin cinta. Apa itu? Adalah lilin harapan. Jadi kalau harapan masih ada, insya Allah kita masih mampu menyalakan kembali kedamaian itu, keimanan itu, dan cinta itu. Tentu bukan cuma harapan saja. Ada banyak hal lainnya. Tapi dalam forum-forum perkaderan dan LDK, saya sering berpesan kepada adik-adik siswa, adik-adik pelajar, dan generasi muda bahwa namanya harapan atau cita-cita kita sebaiknya tidak apa-apa ditulis di kamar mandi, ditulis di cerminnya, ditulis di plafon kamar pribadinya, supaya kesannya cas itu standby bagi diri kita. Jadi sambil mandi kita mencas diri kita, sambil bercermin menyisir rambut kita mencas diri kita, sambil baring-baring kita mencas diri kita, karena kita melihat apa harapan-harapan kita. Dulu di buku-buku tulis saya tulis apa yang menjadi cita-cita. Jadi ini tentu ada banyak hal. Membaca buku juga itu adalah cas. Menulis adalah cas kehidupan. Mengaji, beribadah, ikut pengajian, ikut perkaderan, mengikuti yang majelis taklim, itu adalah cas kehidupan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Jangan saja makan, minum saja yang dipikirkan. Karena biasanya adik-adik siswa, generasi yang masih pelajar, baru masuk di pintu gerbang sekolahnya, yang pertama diingat adalah nasi bakso, nasi kuning, jus, dan sebagainya. Berarti mereka lebih mencas pada dimensi satu itu. Jadi
marilah kita adil pada diri kita. Jangan cuma memperhatikan cas handphone kita, tapi kita harus selalu mencas diri kita pada dua dimensi itu, dimensi fisik biologis dan dimensi mental psikologis kita. Berdoa juga adalah bagian daripada cas. Jadi sahabat virtual, termasuk video yang saya produksi, yang sering saya produksi, tulisan-tulisan yang saya produksi adalah dalam rangka saya ingin mencas, berbagi cas atau mencas generasi-generasi kita supaya memiliki harapan-harapan hidup. Itu saja mungkin. Jika dinilai bermanfaat, ya tentu tidak apa-apa akun-akun saya diikuti, di follow supaya memberikan banyak manfaat. Di like, di komentari, dan di share supaya semakin memberikan banyak manfaat, supaya cas-cas ini beredar kemana-mana dan bisa digunakan oleh siapa saja. Itu saja, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.